Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Anime 39 dan pada video ini saya akan membahas anime Kyoukai Senki Part 2. Anime ini merupakan lanjutan dari anime sebelumnya Kyoukai Senki, yang berjumlah 13 episode dan anime ini menceritakan perang pasukan antar Amaim yang dalam artian perang dunia pasukan robot yang terjadi pada tahun 2061. Berlatar pada tahun 2061 yang pada saat itu Jepang mengalami perubahan drastis akibat penjajahan, seluruh rakyat menjadi korban penderitaan yang sedang berlangsung, Jepang juga sudah menjadi 4 bagian. Amerika Utara yang negara paling terdepan pada era ini setelah adanya penyebaran Amaim, senjata bergerak humanoid. Batas kepulauan negara Jepang terus mengalami pergeseran setiap harinya. NAC yang merupakan wilayah Amerika Utara terus memperluas wilayahnya dan menyebutnya kota Al-Otonom. Militer Amerika Utara memenangkan perlombaan Al-Otonom dan menggunakannya dengan sangat baik, mereka bekerja dengan baik dengan unit berawak dan tanpa awak serta mereka memiliki rekam jejak untuk membuktikan kegunaannya. Militer Asia, Oseania, dan Eurasia mereka semua mulai mengembangkan Al-Otonom tapi militer Amerika Utara selangkah lebih maju dalam pengembangan Al-Otonom. Dan seperti inilah kondisi Jepang, pada tahun 2061 yang pada masa itu pertempuran terjadi dengan menggunakan imam atau robot humanoid, baik itu dengan awak atau tanpa awak. Sementara di anime Kyoukai Senki Part 2, yang berlatar pada tahun 2062, diceritakan kalau pasukan NAC Amerika Utara terus berupaya memperluas kekuasaannya di negara kepulauan Jepang. Namun upaya dari pasukan NAC akan menemukan rintangan yang amat berat, Amaim yang sebelumnya sudah mereka ledakan kembali muncul untuk melakukan balas dendam dan berupaya memerdekakan negara kepulauan Jepang dari penjajahan. Bagaimana keseruan dari anime ini? Yuk kita simak kisah selanjutnya pada episode 1. Sekali lagi dulu guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Silakan siapkan cemilan dan kopi, susu, dan air cinta untuk menemani kalian dalam menyimak video ini. Cerita diawali dengan markas militer Amerika Utara. Kapten Tony Blank mengatakan kalau dia puas dengan pencapaian NAC berkat Al-Otonom pasukannya bisa maju ke garis depan, dan mengatakan kalau semua rencananya berjalan dengan lancar. Kapten Tony Blank mengatakan kepada Letnan 2 Knox apa kamu mau makan makanan favoritmu. Sementara di tempat resistens pertahanan Jepang yang dipimpin oleh Kumai dan Masaki, mereka mendiskusikan bagaimana dengan pengungsian dan menyusun strategi untuk merebut kembali Jepang dari penjajahan yang sudah terjadi. Gasin dan Sion mendapatkan misi untuk bertahan dan berjuang untuk masa depan para pengungsi Jepang yang tertinggal karena perubahan garis batas. Sementara di tempat lain seorang kapten militer Amerika Utara mengajukan dana kepada petinggi militer untuk menciptakan sebuah robot yang dapat dijadikan kunci untuk pertempuran di masa depan. Dan Charlie meminta lebih banyak anggaran untuk mengembangkan apa yang diminta oleh kapten berambut merah tersebut. Setelah mendapatkan anggaran besar jangan lupa sama bagian saya. Di gudang persenjataan milik resistens pertahanan Jepang, Gasin dan Sion melakukan perawatan pada Amaim yang mereka miliki. Sion cerita panjang lebar tentang peperangan yang sudah terjadi dan dia merasakan kesedihannya yang dia alami selama pertempuran ini. Namun Gasin mengatakan, hanya karena kau pilot Reiki, kau tak perlu memaksakan diri. Angelo yang mendengarkan perkataan Gasin menjadi sedih, namun Sion tidak mau berhenti dan akan tetap membela Jepang dalam pertempuran dan misi pembebasan mereka. Sebenarnya Gasin hanya memancing Tuan Putri Sion untuk tidak mengeluh. Di markas mereka Gasin dan Sion bangun dari tidur malamnya, karena alarm yang mereka pasang memberikan peringatan kalau ada orang yang datang ke markas mereka, yang ternyata mereka adalah para pengungsi yang melarikan diri ke hutan. Total di sana ada 35 anggota resistance dan 86 pengungsi. Para pengungsi mengatakan kalau musuh berada di belakang mereka dan mengejar mereka, kendaraan tempur mereka hancur dan kehabisan amunisi, dan mereka tidak ada maksud untuk memperlambat misi yang akan dilakukan oleh Kumai dan Masaki untuk mempercepat proses evakuasi.
para pengungsi meminta mereka dijadikan umpan saja. Sion tidak setuju kalau mereka jadi umpan dan kami saja yang menjadi umpan dengan Amaim kita bisa melawan musuh. Dengan tenang Gasin langsung menjawab kalau dia tidak mau, karena Jogan dan Reiki bukan super mesin, Gasin tahu kalau Amaim mereka tidak bisa menangani pasukan musuh. Sion menjadi kebingungan, dan mereka tidak akan meninggalkan siapapun di markas tersebut, mereka harus pergi dari tempat tersebut karena persediaan makanan mereka akan habis. Ketua mengatakan mari kita berpikir bersama untuk melewati semua ini, ketua mereka mengatakan mereka bukan anggota militer biasa dan mereka tidak akan menyerang pengungsi dan itulah keuntungan kita. Lalu siapa nama ketua mereka yang muncul di layar TV tersebut? Tidak lama berselang pasukan Amerika Utara datang ke resistens pertahanan Jepang tersebut, Kumai dengan menggunakan armor miliknya mengeluarkan bendera putih tanda kalau mereka menyerah, melihat mereka menyerah dengan mengibarkan bendera putih Kapten Tony Blanc yang memimpin dari titik 7 unit 23 Amerika Utara merasa membosankan karena pasukan Jepang menyerah. Namun sesungguhnya pasukan Jepang yang dipimpin oleh Kumai, mereka tidak menyerah mereka mau menjelaskan kalau kami punya warga sipil yang tidak bersenjata, yang di bawah hukum militer negosiasi ini sah, namun Kapten Tony Blanc mengatakan tidak ada jaminannya kalau mereka sendiri bukanlah teroris. Dan ternyata Kapten Tony Blanc sudah menyiapkan rencana yang sebelumnya dia susun dengan seorang Jepang untuk membuat keributan kecil dan Kapten Blanc menjanjikan kewarganegaraan NAC. Tidak lupa Kapten Tony Blanc juga memberikan sebuah pistol yang akan dijadikannya untuk membuat keributan kecil. Pada saat negosiasi berlangsung orang yang sudah disiapkan tersebut berlarian menghadapi imam yang diawaki oleh Kapten Tony Blanc dan menembakinya, pihak Jepang yang mengadakan negosiasi terkejut sementara di pihak NAC Kapten Tony Blanc melakukan reaksi dengan mengatakan negosiasi sudah gagal, dan sang kapten memerintahkan untuk melakukan penyerangan kepada pihak Jepang. Kumai dan Masaki melakukan evakuasi terhadap warga sipil, Gasin dan Sion melakukan pertahanan, sementara Kapten Tony Blanc membunuh orang suruhannya, pengkhianat membunuh pengkhianat. Kapten Tony Blanc mengancam Elliot untuk masuk penjara militer bersamanya. Kapten Tony juga mengatakan kalau sebelumnya dia berpikir kalau dia akan menjadi teman yang baik dengan Elliot. Kenapa Kapten Tony mengancam Elliot? Karena sebelumnya Elliot sedikit menghalangi dan merasa keberatan karena Kapten Tony Blanc membunuh orang yang sudah dia siapkan untuk membuat keributan kecil. Elliot juga dianggap orang yang menghalang-halangi tujuan dari Kapten Tony Blanc. Dalam pertempuran tersebut Kumai dan Masaki berinisiatif untuk mencari tempat yang aman untuk para pengungsi, sementara Gasin dan Sion melakukan pertempuran sengit dengan menggunakan imam mereka. Gasin yang melakukan serangan balik kepada Kapten Tony namun serangan tersebut sangat mudah untuk dipatahkan oleh Kapten Tony. Kapten Tony Blanc juga mengklaim kalau pihaknya sudah bisa mengatasi serangan seperti ini. Gasin yang panik langsung menanyakan kepada Kumai apakah evakuasi sudah dilaksanakan. Kumai menjawab evakuasi belum selesai semua warga panik karena kekacauan ini. Alhasil Amaim yang diawaki oleh Sion yang sedang terbang terkena serangan dari armor musuh, dan Sion terjatuh. Gasin tidak bisa menghindari serangan dari NAC dan armor yang diawaki oleh Masaki juga terkena serangan. Mereka seperti tidak punya harapan lagi, namun tiba-tiba ada sinyal yang diketahui oleh kedua makhluk kecil yang selalu menemani Gasin dan Sion. Mereka mengatakan ada sinyal aneh yang menuju ke lokasi mereka. Suasana berubah ketika semua warga Jepang dalam evakuasi tersebut terdesak dan tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah akan pembantaian yang akan dilakukan oleh pasukan NAC. Dan tiba-tiba, sebuah Amaim hitam menyerang pasukan NAC yang membuat Kapten Tony panik. Pasukan Kapten Tony mengatakan kalau itu adalah Amaim yang tidak diketahui. Amaim hitam tersebut melakukan serangan dengan sendirian dan berhasil menjatuhkan Amaim yang dipimpin oleh Kapten Tony Blanc hanya dengan menggunakan pedang. Amaim hitam itu berubah warna akibat terkena panas api yang berada di sekitarnya dan ternyata itu adalah Kenbu dan Amou. Melihat kedatangan Kenbu dan Amou, Gasin dan Sion terkejut, dan mereka tidak menyangka kalau Kenbu bisa selamat dari ledakan besar yang terjadi pada saat itu.
Mengingat sebelumnya Kenbu dan Amou dinyatakan tewas pada pertempuran hebat di Kepulauan Oki selama 8 bulan yang lalu, Kenbu dan Amou mengalami kehancuran hebat dan ledakan besar terjadi pada saat itu yang membuat Gasin berteriak histeris. Cerita pun selesai sampai di sini, dan akan berlangsung pada episode kedua. Jangan lupa tinggalkan jejak setelah menonton video ini dan silakan berlangganan agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih.